Selamat pagi Ibu. Pagi. Silakan masuk, silakan duduk. Iya. Baik, sebelumnya saya mau menutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya. Iya. Tutup tirai. Baik Ibu, perkenalkan saya bidan Denisa yang kebetulan pagi ini sedang berjaga di klinik ini. Mohon maaf sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Vita. Oh baik, Ibu Vita yang tadi sudah mendaftar lewat WA. Iya. Oh iya baik. Di sini Ibu ingin memakai KB alami katanya ya Ibu. Iya. Ya, nanti saya lakukan konseling KB alami itu ada berbagai macam ya Ibu. Nah, nanti saya melakukan tindakannya melewati KIA atau konseling. Saya lakukan dengan menggunakan lembar baik agar mempermudah cara menjelaskannya kepada Ibu. Kemudian prosedurnya Ibu cukup duduk saja di sini dan mendengarkan saya ketika menjelaskan Ibu. Kemudian tujuannya agar Ibu lebih paham dan tahu tentang KB alamiah. Dan lama tindakannya itu sekitar 15 sampai 30 menit Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu sebelumnya? Belum ada. Baik, jika belum ada, saya mau mempersiapkan alat Ibu. Jika Ibu setuju, apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju. Baik, jika Ibu setuju, saya mau mempersiapkan alat dan mencuci tangan dulu ya Ibu. Iya. Mencuci tangan 6 langkah dan mempersiapkan alat. Baik Ibu, saya di sini menggunakan lembar balik ya Ibu. Iya. Nah, ini KB alami. Apakah Ibu sebelumnya sudah tahu tentang kontrasepsi keluarga berencana alamiah ini Ibu? Setahu saya ini nggak pakai apa-apa gitu Bu Bidan. Baik, ya betul sekali ya Ibu. Kemudian saya jelaskan dulu Ibu pengertian kontrasepsi KB alamiah ini. KB alamiah adalah suatu cara atau metode yang aman dan ilmiah untuk mengetahui kapan masa subur wanita Ibu. Kemudian metode ini dapat dipakai baik untuk menjadi hamil maupun untuk menghindari atau menunda kehamilan. Kemudian syarat kontrasepsi KB alamiah itu pasangan secara sukarela menghindari senggama pada waktu subur si ibu tersebut ketika ibu dapat menjadi hamil, atau senggama pada masa subur untuk mencapai kehamilan. Metode keluarga berencana alamiah berdasarkan kesadaran penuh dari siklus reproduksi ibu tersebut. Nah, kemudian wanita yang tidak boleh menggunakan KB alamiah Ibu, yaitu perempuan yang dari segi umur, kemudian paritas atau masalah kesehatannya membuat kehamilan menjadi suatu kondisi risiko tinggi. Kemudian perempuan sebelum mendapat haid, kemudian menyusui segera setelah abortus, dan perempuan dengan siklus haid yang tidak teratur. Perempuan yang pasangannya tidak mau bekerja sama atau berpantang selama waktu tertentu dalam siklus haid. Setelah itu, perempuan yang tidak suka menyentuh daerah genitalianya. Dan ada manfaat kontrasepsi keluarga berencana alamiah atau KB alamiah ini Ibu. Kontrasepsi yaitu dapat digunakan untuk menghindari atau mencapai kehamilan. Tidak ada risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Kemudian tidak ada efek samping sistematik dan murah atau tanpa biaya. Setelah itu non kontrasepsi Ibu, yaitu meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana Ibu dan menambah pengetahuan tentang sistem reproduksi pada suami dan istri. Dan Ibu yang terakhir yaitu memungkinkan menargetkan hubungan melalui peningkatan komunitas suami dan istri atau pasangan Ibu. Kemudian yaitu ada kerugian atau keterbatasan kontrasepsi keluarga berencana alamiah ini Ibu. Nah, yaitu keefektifan tergantung dari kemauan dan disiplin pasangan KB alamiah tersebut. Kemudian perlu ada pelatihan sebagai persyaratan untuk menggunakan jenis KB alami yang paling efektif secara benar. Dan dibutuhkan pelatihan atau guru KB alami. Ini bukan dari tenaga medis ya Ibu. Kemudian pelatih atau guru KB alami harus mampu membantu ibu mengenali masa suburnya. Kemudian bisa memotivasi pasangan untuk menaati aturan jika ingin menghindari kehamilan dan menyediakan alat bantu jika diperlukan. Misalnya seperti buku catatan Ibu, buku catatan khusus ya Bu. Kemudian ada termometer oral ataupun suhu basal. Perlu pantang selama masa subur untuk menghindari kehamilan.
perlu pencatatan setiap hari. Infeksi vagina membuat lendir serviks sulit dinilai, Bu. Setelah itu, termometer basal diperlukan untuk metode tertentu. Dan yang terakhir yaitu tidak terhitung dari IMS atau infeksi menular seksual, termasuk HPV atau virus hepatitis B dan penyakit HIV/AIDS, Bu. Baik Ibu, yang pertama yaitu ada metode MAL atau metode amenorelaktasi, Ibu. Apakah Ibu sebelumnya sudah tahu apa metode MAL tersebut, Ibu? Yang menyusui itu ya, Bu? Baik, betul sekali Ibu. Saya jelaskan pengertiannya ya Ibu. Nah, kontrasepsi ini MAL yang mengandalkan pemberian air susu ibu ASI secara eksklusif. Artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan dan minuman apapun lainnya, Ibu. Kemudian syarat kontrasepsi metode MAL yaitu menyusui secara penuh ibu, kemudian ibu belum haid, kemudian umur bayi kurang dari 6 bulan. Dan wanita yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi MAL yaitu sudah menabatkan haid setelah bersalin, tidak menyusui secara eksklusif, kemudian bayi sudah berumur lebih dari 6 bulan. Dan metode MAL yaitu penundaan atau penekanan ovulasi ibu. Keuntungan alat kontrasepsi MAL ibu, yaitu efektivitas tinggi ibu, keberhasilan 98% pada 6 bulan pertama. Kemudian segera efektif, tidak mengganggu senggama, tidak ada efek samping secara sistematik, tidak perlu pengawasan medik, tidak perlu pengobatan atau alat, dan tanpa biaya ibu. Nah, ada kerugian juga dari kontrasepsi MAL ini ibu, yaitu perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan ibu. Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial, efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan, dan tidak melindungi terhadap IMS atau infeksi menular seksual ibu, termasuk virus hepatitis B atau HBV dan HIV/AIDS ibu. Baik Ibu, yang kedua yaitu ada KB kalender Ibu. Apakah Ibu sudah mengetahui KB kalender itu yang seperti apa Ibu? Kita itu ya hitung pakai kalender gitu, Bu. Ya betul sekali Ibu. Nah, metode kalender yaitu cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi Ibu. Kemudian manfaat dari kontrasepsi ibu yaitu sebagai alat pengendalian kelahiran atau mencegah kehamilan, dan manfaat konsepsinya dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil. Setelah itu ada keuntungannya ibu. Nah, ini keuntungannya ibu. Metode kalender atau pantang berkala lebih sederhana, dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat, tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Konsep kontrasepsi dengan menggunakan metode kalender dapat menghindari risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Kemudian tidak memerlukan biaya dan tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi ibu. Kemudian namun ada keterbatasannya ibu. Nah, di sini keterbatasannya memerlukan kerjasama yang baik antara suami istri. Kemudian harus ada motivasi dan disiplin pasangan dalam menjalankannya. Pasangan suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat. Kemudian pasangan suami istri ini harus tahu masa subur dan masa tidak suburnya. Harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus ibu. Dan yang terakhir lebih efektif bila dikombinasikan dengan metode konsepsi lain dan siklus menstruasi yang tidak teratur menjadi penghambat. Nah, efektivitas itu metode kalender akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik dan benar ibu. Kemudian faktor penyebab metode kalender tidak efektif yaitu penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi ibu dan anggapan bahwa perdarahan yang datang bersama dengan ovulasi. Dan penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Kemudian di sini bila haid ibu tidak teratur ibu,
hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari ke-1 dan masa subur adalah hari ke-12 hingga hari ke-16 dalam siklus haid. Contohnya nih, jika ibu mendapatkan haid mulai tanggal 9 Maret, tanggal 9 Maret ini dihitung sebagai hari ke-1, maka hari ke-12 jatuh pada tanggal 20 Maret ya Bu. Dan kemudian hari ke-16 jatuh pada tanggal 24 Maret. Jadi masa suburnya yaitu sejak tanggal 20 Maret hingga tanggal 24 Maret. Sehingga pada masa ini merupakan masa pantang untuk melakukan senggama. Apabila ingin melakukan hubungan seksual harus menggunakan kontrasepsi ibu. Seperti halnya hal yang perlu diperhatikan pada siklus menstruasi pan. Masa tidak subur sebelum ovulasi, kemudian masa subur dan masa tidak subur setelah ovulasi. Perhitungan masa subur ini akan efektif bila menstruasinya normal yaitu 21 sampai 35 hari. Pemantauan jumlah hari pada setiap siklus menstruasi dilakukan minimal 6 kali siklus berturut-turut ya Bu. Kemudian hitung periode masa subur dengan melihat data yang telah dicatat. Seperti itu Ibu pada metode kalender. Kemudian bila haid tidak teratur Bu, yaitu jumlah haid terpendek dalam 6 kali siklus haid dikurangi 18. Hitungan ini menentukan hari pertama masa subur dan jumlah hari terpanjang selama 6 siklus haid dikurangi 11 Bu. Hitungan ini menentukan hari terakhir masa subur. Nah, seperti hari pertama masa subur sama dengan jumlah hari terpendek yaitu 18. Kemudian hari terakhir pada masa subur jumlah hari terpanjang dikurangi 11. Kemudian contoh ya Ibu, jika Ibu mendapat haid dengan siklus terpendek 25 hari dan siklus terpanjangnya 30 hari, mulai hari pertama haid sampai haid berikutnya. Nah, berarti itu langkah yang pertama 25 dikurangi 18. Nah, ini sama dengan 7. Kemudian langkah yang kedua yaitu 30 dikurangi 11 sama dengan 19. Nah, jadi masa suburnya adalah mulai hari ke-7 sampai sehingga masa ini suami istri tidak boleh melakukan senggama. Apabila ingin melakukan senggama harus menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom tadi yang saya jelaskan Ibu, seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya metode yang ketiga yaitu ovulasi giling Ibu. Apakah Ibu sebelumnya sudah tahu apa metode ovulasi giling Ibu? Belum tahu. Baik, belum tahu ya Ibu. Nah, nanti saya jelaskan. Metode ovulasi giling itu menggunakan lendir serviks Ibu ini. Nah, yaitu ada pengertiannya Ibu. Ini suatu cara atau metode yang aman dan ilmiah untuk mengetahui kapan masa subur wanita. Metode ini dapat dipakai baik untuk menjadi hamil maupun untuk menghindari dan menunda kehamilan. Nah, ini sangat sederhana, murah dan mudah diterapkan karena berdasarkan pengamatan diri sendiri terhadap gejala-gejala yang secara alamiah dialami oleh setiap wanita yang normal Bu. Nah, kegunaannya suami istri dapat merencanakan kapan mau hamil, kemudian berapa lama tidak ingin hamil, kapan ingin hamil lagi, dan jenis kelamin anak yang diinginkan. Nah, kemudian di sini itu ada macam-macam lendir Ibu, hari-hari kering, kemudian hari-hari subur dan hari puncak. Setelah itu ada syarat metode ovulasi yaitu dari pihak istri harus perlu membiasakan diri untuk memperhatikan keadaan tubuh sendiri, khususnya dalam hal lendir untuk dapat mengerti dan memastikan kapan perlu mengadakan pengamatan dan pencatatan Ibu pada masa suburnya. Dari pihak suami perlu kerelaan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tubuh istrinya dalam hubungan seksual Ibu. Kemudian bila Ibu ingin punya anak, di sini juga Ibu harus perhatikan hari tampak lendir, licin dan masa subur atau basah Ibu. Hari-hari lendir, licin dan basah ini digunakan untuk senggama. Untuk mempertinggi kesuburan sebaiknya suami mengadakan pantang sanggama atau selama beberapa hari sebelum mengadakan hubungan kelamin atau senggama supaya spermanya banyak. Kemudian tidak menginginkan anak Ibu, pantang senggama selama 1 siklus sehingga dapat mengenali pola kesuburan dan pola ketidaksuburan. Kemudian menghindari senggama.
saat haid pada siklus pendek, ovulasi dapat terjadi pada masa hari-hari haid Ibu, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ada metode suhu basal. Apakah Ibu sebelumnya sudah tahu apakah metode suhu basal tersebut Ibu? Katanya itu yang pakai suhu-suhu tubuh gitu Bu. Baik, ya saya jelaskan selanjutnya ya Ibu. Nah, ini ada pengertiannya dari suhu basal. Suhu tubuh basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama beristirahat atau dalam keadaan istirahat dan tidur Ibu. Nah, ini cara penggunaannya itu pengukuran suhu basal dilakukan pada hari segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Pencatatan suhu basal untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur atau ovulasi dan suhu normal setiap tubuh normal sekitar 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Nah, pada waktu ovulasi suhu akan turun berlebihan dahulu dan naik menjadi 37 sampai 38 derajat, kemudian akan kembali pada suhu 38 derajat Celcius, 35 derajat Celcius. Kemudian di sini ada manfaatnya Bu. Manfaat konsepsi metode suhu basal tubuh berguna bagi pasangan yang menginginkan kehamilan. Kemudian tubuh berguna bagi pasangan yang menginginkan atau menghindari atau mencegah kehamilan. Nah, tingkat keefektifannya itu 80% atau 20 sampai 30 kehamilan per 100 wanita per tahun. Kemudian di sini itu ada faktor yang mempengaruhi metode suhu basal tubuh: penyakit, kemudian gangguan tidur, merokok dan atau minum alkohol, penggunaan obat-obatan ataupun narkoba, setelah itu stres, penggunaan selimut elektrik. Di sini ada keuntungannya juga Ibu, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada pasangan suami istri tentang masa subur atau ovulasi. Kemudian membantu wanita yang mengalami siklus haid tidak teratur mendeteksi masa subur atau ovulasi. Dapat digunakan sebagai kontrasepsi maupun meningkatkan kesempatan untuk hamil dan membantu menunjukkan perubahan tubuh lainnya pada saat mengalami masa subur atau ovulasi. Metode suhu basal tubuh yang mengendalikan adalah wanita itu sendiri. Kemudian di sini itu ada keterbatasannya, yaitu membutuhkan motivasi dari pasangan suami istri, memerlukan konseling atau KIG dari tenaga kesehatan ibu atau medis, dan suhu basal dapat dipengaruhi oleh penyakit gangguan tidur, merokok, alkohol seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan pengukuran suhu basal tubuh harus dilakukan pada waktu yang sama dan tidak mendeteksi awal masa subur dan membutuhkan masa pantang yang lama ibu. Kemudian ada metode sintotermal. Apakah ibu sudah mengerti apakah metode sintotermal ini ibu? Belum tahu. Ya, baik, saya jelaskan ya ibu. Metode sintotermal ini merupakan gabungan dari dua metode, yaitu suhu basal dan ovulasi Billings tadi ibu. Nah, yaitu setelah darah haid berhenti, ibu dapat bersenggama pada malam hari kering dengan aturan selang-seling. Kemudian masa subur dimulai dari munculnya lendir sehingga tidak melakukan hubungan seksual sampai masa subur berakhir, dan pantang bersenggama berakhir sampai hari puncak lendir dan aturan perubahan suhu ibu. Seperti itu. Ibu, yang terakhir yaitu senggama terputus. Apakah ibu sudah tahu apa metode senggama terputus ibu? Itu yang katanya keluar di luar gitu ya Bu Bidan? Iya baik. Nah, saya jelaskan ibu, itu betul sekali ya. Saya jelaskan pengertian metode senggama terputus. Metode keluarga berencana secara tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya, atau penis dari vagina sebelum pria mencapai waktunya ejakulasi. Kemudian cara kerjanya yaitu alat kelamin pria atau penis dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, sehingga tidak ada pertemuan antara sperma ovum kehamilan. Setelah itu manfaat metode senggama terputus yaitu efektif bila dilaksanakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI jika ibu sedang menyusui, dan dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lain. Tidak ada efek samping dari KB ini ibu, dan dapat digunakan setiap waktu dan tidak membutuhkan biaya. Nah, ada kegagalan juga dalam metode senggama terputus ini ibu, yaitu jika
keefektivitas sangat bergantung pada pasangan. Angka kegagalannya yaitu 4-27 kehamilan. Kemudian efektivitasnya akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 jam sejak ejakulasi masih melekat pada penis. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kenikmatan dalam hubungan seksual. Seperti itu Ibu. Ini dari metode yang saya jelaskan yaitu ada 5 yaitu metode MAL, kemudian MAL itu metode amniorelaksasi tadi, kemudian metode kalender atau kemudian dan yang ketiga ovulasi Billings atau Landir cervix, kemudian yang keempat suhu basal, ada sintotermal, dan yang terakhir yaitu segama terputus Ibu. Nah, saya mau mengevaluasi ya Ibu pada yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana metode MAL atau metode amniorelaksasi tadi Ibu? Itu yang menyusui eksklusif, kemudian belum mendapatkan haid setelah persalinan, dan bayi umurnya kurang dari 6 bulan. Baik, betul sekali ya Ibu. Kemudian metode senggama terputus Ibu itu seperti apa ya Ibu? Itu yang keluar di luar, nah jadi membutuhkan kerjasama suami istri. Baik, betul sekali ya Ibu. Jika Ibu sudah paham, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya mau menyimpulkan materi konseling tadi ya Ibu, yaitu ada 5 Ibu. Nanti ada MAL, kalender, kemudian ovulasi Billings, kemudian suhu basal, sintotermal, dan senggama terputus Ibu. Nah, Ibu bisa datang ke sini jika ada keluhan atau ada yang dibutuhkan lagi, bisa datang ke sini. Ibu sangat baik sekali, sangat kooperatif sekali, dan terima kasih sudah mempercayai kepada klinik kami. Mari saya akan ke depan Ibu. Ya, terima kasih Bu Bidan. Ya, terima kasih atas kunjungannya ya Bu. Ya.